Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aupas Aib di rumah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka Hari Dongeng Sedunia, para guru Aupas Aib akan mempersembahkan satu buah kisah yang berjudul Uwais Al-Qarni. Mari kita saksikan selanjutnya. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab, yaitu penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapa sosok Uwais Al-Qarni, yang namanya terkenal sampai ke langit. Ternyata, hal itu terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Dia seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari, dia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak lahir, dia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan juga buta. Walaupun hidup miskin, ia selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Uwais anakku, kesini sebentar nak. Baik Bu. Ada apa Ibu? Apakah ada hal yang Ibu butuhkan? Uwais anakku, ibu tahu hidup ibu tidak akan lama lagi. Tetapi ada satu keinginan ibu yang ingin sekali diwujudkan. Jangan seperti itu Ibu. Lalu apa yang Ibu inginkan? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji. Baik Ibu, insya Allah saya akan mengabulkan permintaan Ibu. Tapi mohon Ibu agar bersabar sampai saat itu tiba. Baik nak, terima kasih. Dia selalu memenuhi keinginan sang ibu. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan sebuah ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun, uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hai, coba lihat apa yang dilakukan oleh Uwais di sana. Dasar dia kayak anak gila ya. Iya, Uwais gila. Uwais tidak mendengar cemoohan dari orang-orang yang ada di sekitar. Saat ini, yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah saat musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar beratnya sampai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihannya setiap hari, beban yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang orang-orang itu, selama ini yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Sekarang orang-orang tahu, selama ini yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais sambil menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di depan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa ibu hamba. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan ibu masuk surga, itu saja sudah cukup bagiku untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku. Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya tersebut. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh, hanya tersisa di telapak tangannya.
Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyembuhkan penyakitku ini. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Dia ingin sekali bertemu Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais untuk pergi. Ibu, saya ingin minta izin, bolehkah saya pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah? Boleh saja nak, tetapi setelah urusanmu selesai cepat pulang ya. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan rumahnya, ia segera mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada Rasulullah? Mohon maaf, Nabi sedang tidak ada di rumah. Nabi sedang pergi berperang dan tidak tahu kapan akan kembali pulang. Mungkin 1 bulan atau beberapa bulan lagi. Baiklah kalau begitu, saya pamit dulu karena ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggalkan berlama-lama di rumah. Jika beliau sudah kembali berperang, aturkan salam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uwais dihadapkan 2 pilihan, menunggu Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan ibu yang selalu muncul di benaknya. Uwais kembali dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi, ia ingin bertemu Rasulullah, tapi di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan ibunya. Akhirnya, ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai, dan Rasulullah telah kembali pulang ke Madinah. Kemudian Aisyah menceritakan kedatangan Uwais kepada Rasul. Rasul menjawab, Uwais adalah seorang pemuda yang taat kepada ibunya. Karena ketaatannya itu, Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit, seperti disebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542. Disebutkan, sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Rasulullah berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan sosok Uwais. Apabila kalian bertemu Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda bercak putih. Dulu sejak lahir dia menderita penyakit sopak. Sampai kepada kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir dan mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sungguh mulia sosok Uwais ini. Uwais, maafkan kita ya, kita sudah jahat sama kamu. Semoga kamu tenang di sana ya. Sahabat Al-Fasaib di rumah, demikianlah tadi kisah tentang Uwais Al-Qarni. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan juga meneladani sikapnya sebagai anak yang soleh dan juga patuh terhadap kedua orang tua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.